Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik Universitas Lampari ingin menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul teori-teori perkembangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jenny Ahmad Farezi, NPM 5021199, dan Perkenalkan, nama saya Nelpa Senjakirana, NPM 5021002. Perkenalkan, nama saya Harum Budiani, NPM 5021018. Perkenalkan, nama saya Vina Sulistisya, NPM 5021224. ya, langsung saja. A. Pengertian teori perkembangan. Berhubungan beberapa aspek di dalamnya, diberikan penonjolan tertentu, maka timbullah berbagai pandangan atau teori mengenai psikologi perkembangan. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat harus menyebutkan atau mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Berdasarkan data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan suatu teori. B. Teori-teori dalam perkembangan. Terdapat banyak teori untuk menjelaskan tentang hakikat manusia, terutama tentang bagaimana manusia berkembang dan bertingkah laku dalam kehidupannya. Yang pertama, teori nativisme. Tokoh utama teori ini adalah Sophie Howard, Jerman 1788 sampai 1860. Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan yang alami atau kodrat, dan pengaruh pembawaan ini yang akan menentukan wujud kepribadian seseorang anak. Yang kedua, teori empiris. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon, Inggris pada tahun 1561 sampai 1626, dan John Locke, Inggris pada tahun 1632 sampai 1704. Teori ini berpandangan pada dasarnya anak lahir ke dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, teori konvergensi. Tokoh teori ini adalah William Steam, dibantu dengan istrinya Setia Clara System, mengemukakan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak dipengaruhi oleh dua faktor yang saling menopang dan tidak tepat dipisahkan, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan, karena kedua faktor ini dapat membentuk kepribadian dengan baik. C. Kelebihan dan kelemahan dari teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. 1. Teori nativisme. A. Kelebihan teori nativisme yaitu mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang kompeten, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. B. Kekurangan teori nativisme, yaitu teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat manusia tidak bisa dirubah karena telah ditentukan dari sifat-sifat turunannya. 2. Teori empirisme. A. Kelebihan teori empirisme yaitu pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. B. Kekurangan teori empirisme yaitu indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu,
indera dan objek sekaligus. 3. Teori konvergensi. A. Kelebihan teori konvergensi yaitu setiap manusia dibebaskan untuk memilih apa yang dia inginkan sesuai dengan bakat yang dia miliki dan juga diberikan kebebasan untuk meniru keadaan lingkungan sekitarnya. B. Kekurangan teori konvergensi yaitu dalam aliran ini tidak diberikannya solusi apabila anak tersebut memiliki bakat yang luar biasa tetapi lingkungannya tidak mendukung hal tersebut. D. Implikasi teori perkembangan terhadap pendidikan. 1. Implikasi notifikme terhadap pendidikan. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor yang dibawa manusia sejak lahir, pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan. Itulah yang menentukan hasil perkembangannya. 2. Implikasi empiris terhadap pendidikan. Berdasarkan teori ini, ialah pendidikan dan pergaulan merupakan sebuah pengalaman. 3. Implikasi konvergensi terhadap pendidikan, yakni memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan, namun demikian pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor hereditas peserta didik. 4. Implikasi interaksi terhadap pendidikan, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang meliputi proses imitasi, conment, rewen, dan peran sosial. Baiklah, dari penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat harus menyambut, mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.